Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung mencatat kasus penularan HIV/AIDS di Kota Kembang itu didominasi oleh usia produktif. Per Desember 2021 tercatat ada 12.356 pengidap HIV/AIDS yang melakukan pelayanan kesehatan di Kota Bandung. Rinciannya 5.943 diantaranya merupakan warga Kota Bandung yang memiliki umur 20-29 tahun. Kasus positif HIV/AIDS kategori mahasiswa mencapai 6,97% atau mencapai 414 kasus, serta 664 diantaranya adalah ibu rumah tangga. Nah, setelah melihat video tadi, ternyata masih banyak kasus penyakit menular seksual yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Oleh karena itu, kami pada video ini akan menambah pengetahuan kalian tentang macam-macam penyakit menular seksual dan cara pencegahannya. Penyakit menular seksual atau biasa dikenal dengan infeksi menular seksual merupakan infeksi yang ditularkan melalui kontak seksual, baik seks vaginal, oral, maupun anal. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Penyakit menular seksual yang akan dibahas pada video ini adalah penyakit seksual akibat bakteri dan akibat virus. Bimpo-granuloma venereum. Bimpo-granuloma venereum adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis varian tertentu. Penyakit ini biasanya diawali dengan luka borok atau kuskus di kelamin dan pembekakan kelenjar getah bening di pangkal paha. Pengobatan penyakit ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pemberian antibiotik, pengeluaran nanah, dan prosedur operasi apabila pasien telah mengalami gejala berat. Sifilis. Sifilis adalah penyakit pada organ reproduksi wanita maupun pria yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit tersebut dapat menular apabila seseorang melakukan aktivitas seksual dengan penderitanya. Penyakit sifilis disebabkan oleh jenis bakteri Treponema pallidum. Bakteri tersebut menginfeksi tubuh manusia melalui luka di alat kelamin, anus, bibir, maupun mulut. Gejala penyakit sifilis terdiri dari 4 tahap, yaitu sifilis primer, sifilis sekunder, sifilis laten, dan sifilis tersier. Pengobatan sifilis bagi primer dan sekunder. Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik dengan suntikan, dan untuk sifilis tersier dan pada wanita hamil menggunakan antibiotik yang diberikan melalui infus. Cara mencegah sifilis adalah menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang, memiliki satu pasangan tetap untuk melakukan hubungan seksual, dan mendiskusikan dengan pasangan tentang riwayat penyakit kelamin yang dialami. 3. Chlamydia. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Pada pria, penyakit ini dapat menyerang saluran kencing alias uretritis. Sedangkan pada wanita, chlamydia bisa terjadi di organ panggul. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar melalui cairan pada organ kelamin. Gejala chlamydia pada wanita yaitu keputihan yang sangat berbau, rasa terbakar ketika buang air kecil, dan sakit saat sedang berhubungan seksual, dan dapat mengalami perdarahan di vagina sesudahnya. Sedangkan gejala pada pria antara lain keluar cairan dari penis, luka di penis, terasa gatal atau terbakar, dan rasa terbakar ketika buang air kecil. Chlamydia dapat diobati dengan antibiotik seperti azithromycin atau doxycycline. Pencegah chlamydia dapat dilakukan dengan tidak bergonta-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom dengan benar saat berhubungan intim, dan rutin menjalani screening chlamydia. Granuloma iguanale atau Dophanosis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Klebsiella granulomatis. Gejala granuloma iguanale ditandai dengan munculnya benjolan merah berukuran kecil yang tidak terasa nyeri di area kelamin. Benjolan ini bertambah besar secara perlahan, kemudian pecahan dan membentuk luka. Pengobatan granuloma iguanale sebaiknya dilakukan sejak dini untuk mencegah pembekakan dan pembentukan jaringan parut permanen di sekitar alat kelamin. Dokter akan memberikan obat antibiotik bentuk minuman atau suntik selama 3 minggu. Cara pencegahan utama penyakit ini adalah dengan berhubungan seks secara aman, yaitu dengan memakai kondom
dan tidak berganti-ganti pasangan seksual. Gonore atau kencing nanah. Gonore adalah penyakit yang dapat ditularkan melalui berhubungan intim. Penyebab gonore adalah infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala dari gonore ini adalah munculnya nanah atau cairan kental berwarna putih kuning atau kehijauan dari penis atau vagina, gatal di area dubur, kelenjar getah bening di leher, selangkangan atau ketiak membengkak. Penderita gonore harus sesegera mungkin mengunjungi dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nantinya dokter akan memberikan beberapa antibiotik sebagai langkah pengobatan gonore. Pencegahan dari penyakit gonore ini adalah tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom setiap berhubungan seks, dan memastikan pasangan tidak menderita penyakit menular seksual termasuk gonore. Penyakit menular seksual akibat virus yang pertama ada human papillomavirus atau HPV. Adalah jenis virus yang dapat menyebabkan infeksi pada permukaan kulit. Umumnya berupa kutil di beberapa area tubuh seperti di bahu, wajah, kaki, hingga area kelamin. Infeksi virus HPV dapat menyerang siapa saja, baik pria ataupun wanita. Gejala HPV muncul berupa benjolan pada alat kelamin, benjolan kutil pada kulit, atau keputihan berbau, pendarahan setelah menopause. Penyebabnya adalah sering bergonta-ganti pasangan dalam aktivitas seksual. Yang kedua, tidak menjalankan pola hidup yang bersih. Dan yang ketiga, kerap berbagi barang pribadi dengan orang lain seperti handuk, sapu tangan, dan lain-lain. Cara mencegahnya adalah melakukan vaksinasi HPV, meminimalisir berbagi pemakaian barang pribadi, dan menggunakan pengaman saat berhubungan seksual. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah penyakit menular seksual yang paling dikenal masyarakat. Tentu saja karena angka kasusnya dan tingkat kefatalannya yang tinggi. Hingga saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, melainkan hanya untuk meringankan tingkat keganasan virusnya. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh yang pada tingkat lanjut dapat berkembang menjadi AIDS. Saat sudah menjadi AIDS, berbagai komplikasi yang mengancam nyawa sangat mungkin terjadi. Herpes ini adalah herpes kita disebabkan oleh infeksi virus herpes simplex atau HSV. Hubungan seksual membawa virus herpes dapat menjadi salah satu cara penularannya. Gejalanya biasanya berupa ruam, luka lepu atau benjolan kecil-kecil di sekitar alat kelamin yang menyakitkan. Ironisnya, sekali seseorang terjangkit virus penyebab herpes genital, selamanya virus tersebut akan berserang tubuhnya. Suatu saat ketika kondisi orang tersebut lemah, gejalanya bisa kembali kambuh. Hepatitis B dan C. Hepatitis sebenarnya adalah penyakit yang menyerang hati dan bisa menyebabkan kanker hati. Penularannya bisa terjadi lewat berbagai cara seperti HIV, seperti lewat jarum suntik atau transplantasi organ. Hubungan seksual tanpa pengaman dengan penderita hepatitis juga bisa membuat seseorang terinfeksi.